Oke guys, pada cerita sebelumnya, diakhiri dengan Ghislaine yang memutuskan untuk menjual hasil jarahannya di dalam hutan monster ke salah satu menara sihir. Keesokan harinya, Ghislaine bersama bawahannya memasuki sebuah kota yang berada di wilayah Crimson Flame Tower. Dari kejauhan, mereka dapat melihat bangunan yang menjulang tinggi. Meski sebelumnya hanya mendengar cerita, siapa sangka bangunan ini jauh lebih megah dari yang dibayangkan. Hanya dengan melihat sekeliling saja, sudah terasa betapa berbeda tempat ini dengan wilayah Perdium yang miskin. Kota ini juga terkenal sebagai pusat pembuatan gulungan sihir yang digunakan di dunia luar. Saat memasuki wilayah tersebut, menyaksikan para penyihir melakukan pekerjaan hebat bukanlah hal aneh, melainkan pemandangan yang sudah dianggap biasa di kota ini. Bagi orang luar, menggunakan sihir biasanya dilakukan dengan gulungan. Karena itu, bagi para tentara bayaran yang ikut bersama Ghislaine, ini adalah pertama kalinya mereka melihat sihir digunakan secara langsung. Mereka terpukau, namun juga merasa ditatap tajam oleh para penyihir, seakan kedatangan orang luar tidak disukai. Untuk mengatasi hal ini, para penyihir merapal mantra. Tubuh mereka perlahan menjadi transparan, hingga akhirnya menghilang, seakan menyatu dengan udara. Para tentara bayaran terperangah. Inilah alasan mengapa penyihir sangat sulit dikalahkan. Kaor kemudian menyela, menyuruh rekan-rekannya agar tidak bersikap kampungan. Ghislaine hanya tersenyum tipis, memahami bahwa para penyihir menggunakan mantra kamuflase karena tidak suka kedatangan orang luar. Belinda lalu berkomentar bahwa meski Crimson Flame Tower bukan lagi yang terbaik, menara ini pernah meraih kejayaan besar. Karena itu, kekayaan mereka tetap menjadi salah satu yang terbesar di kerajaan. Namun Ghislaine mengetahui fakta yang jarang diketahui orang lain. Menara yang pernah mencapai puncak kejayaan pada akhirnya akan terjatuh ke bawah lagi. Setelah melewati jalanan kota, mereka akhirnya tiba di depan gerbang Crimson Flame Tower. Kaor merasa lelah hanya dengan mendongak ke arah menara yang begitu tinggi. Tempat itu benar-benar luas. Butuh waktu lama hanya untuk mencapai gerbang utama. Belinda cukup terkejut melihat gerbang yang tampak megah, meski di depannya hanya ada tumpukan armor berantakan. Saat mereka hendak masuk, terdengar teriakan dari atas gerbang. Mendadak, armor yang tergeletak mulai bergerak, seolah hidup kembali. Aliran benang mana mengikatnya, menjadikannya seperti penjaga yang enggan membiarkan siapapun lewat. Tak hanya itu, beberapa penyihir juga tampak menjaga gerbang dari atas. Mereka mengatakan bahwa tidak sembarang orang bisa masuk, dan meminta Ghislaine menunjukkan identitas aslinya. Baik Belinda maupun Kaor takjub, karena para penyihir ini bahkan tidak perlu turun. Mereka cukup mengendalikan armor dari kejauhan untuk berjaga. Gillion lalu maju memperkenalkan bahwa tuannya adalah tuan muda dari Perdium yang datang untuk urusan bisnis. Ia meminta agar penjaga memanggil orang yang bertanggung jawab atas transaksi di menara, sebab mereka membawa barang berharga. Namun, para penjaga justru bersikap arogan. Mereka mengatakan bahwa menara ini tidak membeli apapun. Belinda kesal karena mereka bahkan tidak mau melihat barang yang dibawa. Para penjaga meremehkan, menyebut Perdium hanyalah wilayah miskin di utara yang menghasilkan material monster serta ramuan berkualitas rendah. Bagi mereka, transaksi dengan Perdium hanya buang waktu. Bahkan, armor yang mereka kendalikan digerakkan secara intimidatif. Hal ini membuat Gillion ingin menghunus kapaknya. Belinda marah besar karena dianggap pengemis, sementara Gillion bertanya, "Apa yang harus kita lakukan Tuan Muda?" Ghislaine menatap tajam ke arah para penjaga. Ia memahami alasan arogansi itu. Perdium memang dikenal miskin. Namun, ia bertekad keadaan itu tidak akan berlangsung lama. Ia yang akan mengubahnya. Lalu, Ghislaine mengeluarkan sebuah runestone berharga. Semua penyihir seharusnya tahu betapa berharganya benda itu. Saat melihatnya, mata para penjaga melebar. Mereka sadar itu adalah runestone langka. Yang lebih mencengangkan, semua isi kereta ternyata penuh dengan runestone dalam jumlah besar. Kini Ghislaine lah yang tertawa, meledek penjaga yang sebelumnya meremehkannya. Jika mereka tidak ingin membeli, maka Ghislaine bisa pergi dan menawarkannya ke menara lain. Beberapa saat kemudian, seorang perwakilan dari Crimson Flame Tower datang. Ia segera menunjukkan rasa hormat dan meminta maaf karena gagal mengenali tamu terhormat seperti Tuan Muda Perdium. Ia memperkenalkan diri sebagai manajer menara dan bersedia memenuhi semua kebutuhan Ghislaine. Namun, Ghislaine hanya ingin berbicara dengan master menara langsung. Perkataan ini mengejutkan manajer, karena ia sebenarnya juga memiliki wewenang untuk transaksi.
Demi menjaga sopan santun, ia memutuskan untuk menyampaikan permintaan Ghislaine secara pribadi kepada Master Menara. Kemudian ia menoleh kepada penjaganya dan memberinya perintah, "Antar tamu-tamu kita ke ruang penerimaan selagi menunggu." Belinda tersenyum mengejek ke arah para penjaga gerbang, puas melihat mereka kini kehilangan sikap arogan. Di saat bersamaan terdengar suara ribut dari dalam menara. Ghislaine bertanya asal suara itu. Penjaga menjelaskan, suara itu biasa terjadi dari penelitian sihir yang sedang berlangsung. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan, seorang gadis diusir. Orang yang mengusirnya melarangnya memasuki ruangan penelitian. Namun gadis itu tetap bersikeras meski tidak bisa menggunakan sihir. Dengan suara pelan, gadis itu mengatakan bahwa ia juga seorang penyihir, jadi ia berhak berada di sana. Orang yang mengusirnya tersenyum sinis. Jika gadis itu mengaku penyihir, maka tidak ada masalah bila ia menghadapinya dengan sihir. Benar saja, ia langsung melancarkan serangan api. Serangan itu menunjukkan bahwa ia berada di tingkat penyihir circle pertama. Gadis itu mencoba bertahan dengan sihir pertahanan, meski api nyaris membakar tubuhnya. Namun, sebelum menyentuhnya, serangan itu terbelah oleh ayunan pedang Ghislaine. Kedatangan Ghislaine mengejutkan mereka semua. Belum pernah ada orang asing yang berani masuk sejauh ini. Ghislaine bertanya dingin, apakah begini cara Crimson Flame Tower melakukan penelitian dengan cara kriminal seperti ini? Di sisi lain, para petinggi Crimson Flame Tower sedang menghadapi masalah berat. Sang Master Menara, Hubert, duduk di kursinya dengan wajah muram. Mereka telah kehabisan runestone, sumber energi utama bagi penelitian dan kekuatan mereka. Jika keadaan ini terus berlanjut, menara mereka akan tertinggal jauh dibandingkan menara sihir lainnya. Hubert sudah meminta para tetua untuk menambah pasokan, namun salah satu di antara mereka menjawab dengan getir. Master Scarlet Tower sudah berada di tingkat Mage Circle ke-7, sedangkan Master Crimson Flame Tower masih di tingkat ke-6, jadi wajar jika pasar lebih memprioritaskan mereka. Jawaban itu membuat Hubert mengepalkan tangan. Ia tahu benar, jika saja memiliki pasokan runestone yang banyak, ia bisa melampaui batas itu dengan latihan keras. Namun, ia lebih kesal lagi pada Master Scarlet Tower yang seolah-olah sengaja menguasai seluruh pasaran runestone, membuat Crimson Flame Tower semakin terpuruk. Di tengah rapat yang penuh ketegangan, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Manajer menara masuk dengan terburu-buru. "Master, pemaafkan saya telah menerobos masuk, tapi ini darurat." Para tetua menatapnya tajam karena dianggap lancang. Namun manajer itu tetap bersikeras. Runestone dalam jumlah sangat banyak baru saja tiba di menara ini, bahkan jumlahnya jauh melebihi stok di pasaran. Seisi ruangan terdiam. Perkataan itu membuat semua orang terkejut, apalagi mereka baru saja membahas kekurangan runestone. Sementara itu, Ghislaine masih berhadapan dengan penyihir yang cukup mahir menggunakan elemen api. Meski kobaran api mengancam, Ghislaine tetap tenang, mengandalkan pedang miliknya. Setiap kali serangan datang, ia menepisnya dengan kecepatan tinggi. Pedangnya membelah sihir seperti kertas rapuh. Penyihir itu tak menyerah. Ia melesat maju dengan serangan yang lebih kuat. Namun sekali lagi, Ghislaine berhasil membelah api dengan pedangnya. Orang-orang di sekitar terbelalak. Jarang sekali ada orang luar yang mampu menghadapi sihir dengan cara langsung, apalagi membelahnya. Penyihir lawan menatap Ghislaine dengan mata penuh tanda tanya. "Siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa kau membelah sihirku begitu mudah?" Belum sempat ia mendapatkan jawaban, sebuah tali sihir melilit tubuhnya. Belinda berdiri di samping, mengunci gerakan pria itu dengan wajah penuh amarah. Baginya, menyerang tuan mudanya adalah tindakan tak termaafkan. Ketegangan semakin meningkat. Namun sebelum pertarungan itu semakin jauh, sebuah suara berat bergema di dalam ruangan. "Cukup." Semua orang menoleh. Seorang pria tua berwibawa berjalan masuk. Ia adalah Master Crimson Flame Tower sendiri, Hubert.